Pesan pamit, sang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Cerita Misteri Satria. Pemirsa semua, kita ketemu lagi nih dengan Pak Dharma Saputra yang akan mengisahkan kisah-kisah horornya di episode ke-33 di Cerita Misteri Satria. Oke, kita temuin sekarang Pak Puput atau Pak Dharma Saputra. Assalamualaikum Mas Puput. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita nih di Cerita Misteri. Udah berapa kali Mas Puput ngisi cerita misteri? Beliau nih banyak banget cerita misterinya. Teman-teman, kita dengerin nih apa yang mau diceritakan Mas Puput pada siang hari ini. Kita ketemu di episode ke-33. Silakan Mas Puput, apa yang mau diceritakan ke Cerita Misteri Satria? Jadi kan terakhir ceritanya masalah pamit ya. Ya. Ini ada lagi pamit di waktu temen sekolah. Oh, teman dari kecil nih ceritanya. Teman nih? dari kecil. Dulu itu temenan dari tahun 96, dari zaman SMP. Jadi masih sama-sama bandel lah, sama-sama ini. Bandelnya gimana? Kenakalan anak remaja. Pokoknya kenakalan anak remaja lah. Ya dibilang mabuk ya suka mabuk memang kita waktu itu, zaman itu. Sampai di SMP ada niatan buat berubah, buat masuk salah satu pesantren di Depok. Begitu masuk salah satu pesantren di Depok, ternyata kelakuannya ada lagi yang begitu. Ini bukan artinya jelekin pesantren ya, cuma memang kelakuannya aja yang belum bisa berubah. Dari diri sendiri ya, gitu. Diri sendiri yang belum bisa berubah. Pesantrennya sih bagus, ininya bagus gitu, ngajinya lurus, tapi lagi-lagi namanya masih muda, masih jiwa muda, masih senang berpetualang. Jadi waktu itu pas tahun 98. Wah, pas krisis tuh. Iya, habis krisis 98. Di pesantren itu setiap hari Jumat itu ada acara di daerah Tebet. Nah, pas waktu di daerah Tebet, pihak sekolah nyewa mobil, dianjurkan buat nyewa mobil, tapi ada beberapa orang yang bebas terserah mau naik mobil itu apa mau naik kereta apa ini. Kita berdua memutuskan naik kereta. Tujuannya awalnya mau datang ke situ, tujuannya. Nggak taunya belok. Menyimpang deh ya. Menyimpang lah. Adalah yang dicari lah. Nyimpang ke Pasar Rumput. Jauh banget dong. Iya. Nyimpang ke Pasar Rumput. Ya waktu dulu kenakalannya ya selain mabuk ya Nyimeng ya? ya nyimeng, ya main apa itu namanya, etep kalau zaman dulu bilangnya etep. Belinya di Pasar Rumput. Di Pasar Rumput kita berangkat jam 3. Jam 3 nyampe Pasar Rumput sebelum maghrib. Nongkronglah di belakang Pasar Mester. Mester tuh ini kami Jatinegara ya. Main di itu, kita nakal di situ. Nah kebetulan temen ini mainnya jenis yang disuntik. Main disuntik. Ya nggak tahu gimana, kita kan nggak ikutan. Pas di situ dia sama temannya ada lagi, dia yang bikin itu ada lagi, tapi 5 menit kemudian rame di situ. Rame, ternyata pas begitu keluar saya tengokin, orangnya udah lemes Ya. Lemes dalam keadaan jarum suntik itu masih ada, masih nempel. Dengan kondisi begitu dibawalah ke rumah sakit dengan naik bajai oren waktu itu. Masih bajai oren. Bajai oren dibawa ke salah satu rumah sakit di situ.
Ini kan rame-rame kan dari pasar rumput terus ke belakang Mester itu ketemu dengan orang luar sekitar 5 orang atau 6 orang. Nah karena ini saya akhirnya memutuskan buat pulang, buat Ya. ngabarin keluarganya, buat ngabarin di sekolah gitu kan. Nah dalam hati ini udah bilang, alah nggak apa-apa lah. Kalau dia ntar malam nggak datang dalam mimpi berarti dia sehat. Nggak bilang gitu ya? Nah, Oh jadi Mas Puput tuh pulang dulu gitu ya, pengen ngabarin keluarga. Terus nanti biasanya kan Mas Puput kayak kemarin ya pamit, kayak pamit tuh ya, ada yang datang dalam mimpi tiba-tiba besoknya meninggal gitu kan ya? Gimana Mas Puput terus Mas Puput? jadi saya udah jam 7 atau jam 8 malam udah di sekolahan. Kebetulan kan pesantrennya nginep ya. Nginep. Jam 11 dia datang. Kita mah udah lagi tiduran, tak tahu dia datang nendang kaki nih. Nendang. Nendang. Lu ngapain ninggalin gua? Nah, lu kan udah masuk rumah sakit, udah tenang dong. Udah tenang yuk, ikut yuk. Ikut ke masjid. Ngobrol lah di masjid. Oh dia ngajak ke masjid tuh? Dan tapi dia posisi iya. Kita duduk di sini, dia dalam posisi tiduran madep ke kiblat. Tiduran dia madep ke kiblat. Gua kayaknya besok mau pulang dah, dia bilang gitu. Ini datang ya, ada acara ya. Pokoknya ada acara di rumah gitu. Datang. Ah, ngapain orang mau izin juga belum kan ya. Tapi lo sehat kan? Sehat lo, gak mati kan? Enggak, masa gue di sini dibilang mati. Tapi ada satu keanehan di situ yang biasanya jam 11 jam 12 masih ada orang mondar mandir Di masjid gitu ya? di masjidnya nggak ada, Sepi banget? sepi dengan dia ada posisi di masjid sambil Tiduran, tiduran dilihat ke kan posisinya di depan masjid itu ada lapangan lah, lapangan basket. Di situ juga ada mobil parkir juga, tapi nggak jelas juga mobilnya warna jenis apa, tapi warna putih. Dia bilang gua udah dijemput sama mobil itu, datang aja. Besok datang, iya. Besok datang pas ke paginya. Pas waktu sholat nyari ini orang nih. Tadi malam ada tapi kok dia nggak ada. Gitu. Nyariin itu orang gak Mas? Kemudian jam 8 jam 9 orang rumahnya ngabarin lah di sekolahan kalau orang itu udah nggak ada. Jadi kejadian lagi nih Mas? Kejadian lagi. Pamit lagi Orang itu udah nggak ada. Datang ke Mas Puput Datang, lagi. kita ngabarin, kita ini. Besok malamnya dia datang lagi. Besok malamnya dia datang lagi. Udah tahu tapi dari kondisi Mas Puput udah tahu dia meninggal ya? Sebenarnya udah tahu tapi di waktu dia datang kita belum jadi lupa. Kalau orang itu sebenarnya udah nggak ada. Dia bilang mau ngembaliin utang. Balikin utang. Karena punya utang waktu itu dia buat beli sepatu. Lu mau bayar utang. Ini lo bawa deh duitnya gitu kan. Oh ya udah. Lo dan gimana? Udah masih sakit apa enggak? Enggak, gue mau udah enggak. Lupa nih Mas Puput kalau dia udah meninggal ya. Lupa, gue udah sehat, dah ini kemarin udah seger, cuma tidur sebentar. Ya udahlah, gue mau kencing dulu sebentar kan gitu. Duitnya lu diterima? Diterima. Kencing sebentar, ya kira-kira 5 menit pas begitu mau masuk kamar mandi lihat gede sudah hilang. Udah nggak ada. Tapi duitnya gimana? Duit itu masih ada di pagi hari. Oh jadi nggak bukan ini ya? Jadi Nah itu pagi. Duit itu pas kan dia ngasih duit kan pas malam tuh. Dikantongin lah. Ngeliat orang itu hilang, meriksa duit masih ada. Masih ada nih. Masih ada. Tapi lama
Pas paginya. Iya, enggak, lama-kelamaan ingat loh, dia kan barusan kemarin kan tak kuburin. Gendong kerandanya saya yang bawa. Kok ada gitu loh. Terus siapa ini orang gitu? Siapa yang datang bayar hutang? Pas pagi dilihat duitnya gimana? Jadi down. Serem juga jadi daun. Tuh, jadi kisahnya ya Nyata ya. pamitin untuk yang kedua kalinya. Oke pemirsa, itu ceritanya Mas Puput, dipamitin lagi ceritanya nih. Sebenarnya Mas Puput banyak dipamitin sama orang-orang yang akan meninggal. Jadi nanti kita dengerin lagi di kisah-kisah berikutnya. Kita cukupkan dulu di episode ke-33 di Cerita Misteri Satria. Tetap stay tune di Cerita Misteri Satria. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.